Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Kinanti dari Prodi Manajemen Industri Catering dengan NIM 2009580 kelas 2A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan pangan susu dan olahannya. Yang pertama, apa itu susu? Susu merupakan hasil pemerahan dari ternak sapi maupun ternak menyusui lainnya yang dilakukan secara kontinu. Komponen susu hasil perahan tersebut tidak dikurangi dan tidak ditambahkan oleh bahan-bahan lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis susu. Yang pertama adalah susu segar atau yang biasa kita sebut dengan fresh milk. Fresh milk dihasilkan dari hewan ternak perahan seperti sapi, kerbau, kambing, domba, kuda yang sehat dan tidak tercampur oleh kolostrum. Susu segar tidak mengandung tambahan air, bahan pangan, dan antibiotik, dan belum mengalami perubahan warna, bau, serta kekentalan. Yang kedua, ada susu skim dan susu krim atau biasa kita sebut dengan full cream. Susu skim adalah susu segar yang tertinggal setelah kandungan krimnya diambil sebagian atau seluruhnya. Kandungan zat gizinya yang sama dengan susu segar kecuali lemak dan vitamin yang larut dalam lemak. Sedangkan susu krim atau full cream adalah susu segar yang kaya akan lemak. Kebalikannya, susu krim ini muncul ke permukaan pada saat susu didiamkan atau susu dilakukan pemisahan. Yang ketiga, ada susu bubuk. Susu ini berbentuk bubuk atau serbuk, semacam tepung yang merupakan susu kering atau susu kadar air yang sangat minim, yakni hanya sebesar 9%. Susu bubuk tanpa lemak yang dibuat dengan cara pengeringan atau spray dryer untuk menghilangkan sebagian air dan lemak tetapi masih mengandung laktosa, protein, mineral, vitamin yang larut dalam lemak, dan vitamin yang larut dalam air. Yang keempat, ada susu pasteurisasi. Susu ini merupakan susu segar yang mengalami proses pemanasan sebesar 72 derajat Celcius selama 15 detik yang bertujuan untuk membunuh organisme yang merugikan. Karena hanya mengalami proses pemanasan, jenis susu ini perlu disimpan dalam lemari pendingin bersuhu 5-6 derajat Celcius dan hanya bisa disimpan selama 2 minggu. Yang kelima, ada susu homogenisasi. Susu ini merupakan susu pasteurisasi yang kemudian diproses lagi dengan tekanan yang lebih tinggi sehingga butiran-butiran lemaknya menjadi lebih halus. Yang keenam, ada susu UHT atau Ultra High Temperature. UHT adalah suhu yang disterilisasi dengan suhu tinggi sebesar 135-145 derajat Celcius dalam waktu yang singkat selama 2-5 detik. Susu UHT lebih tahan lama hingga 10 bulan dan tak perlu disimpan di lemari pendingin kecuali bila kemasannya telah dibuka. Selanjutnya, dari mana sih asal susu itu? Yang pertama, ada kambing, ikan paus, anjing laut, kelinci, kerbau, kuda, domba, sapi, dan manusia. Lalu, manfaat apa saja sih yang kita dapat dari susu untuk olahan patisserie? Selain memberikan rasa gurih yang sedap dalam kue, susu juga memiliki banyak fungsi lainnya karena mengandung lemak dan protein. Protein pada susu membantu untuk membuat adonan yang kuat, bisa mengembang, dan tahan dipanggang. Sementara lemak pada susu membantu membuat kue terasa lebih lembut dan lembab atau moist. Susu juga memegang peranan dalam mencoklatkan permukaan kue seperti halnya gula. Yang pertama, ada susu cair. Untuk penggunaan resep yang mengandung ragi, biasanya akan meminta agar susu dihangatkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ragi agar ragi lebih cepat aktif. Jangan memasukkan ragi ke dalam susu yang masih panas karena akan mematikan ragi tersebut. Kalau tadi resep roti minta susu dalam keadaan hangat, kebalikannya, resep cookies akan meminta susu yang masih dingin. Yang kedua, ada susu bubuk. Protein dalam susu bubuk ini akan membantu pengembangan gluten, mencoklatkan kue, dan lemaknya akan melembutkan adonan. Pengawasan mutu susu dan produk susu. Pemeriksaan susu dimaksudkan guna untuk menjamin konsumen menerima susu dengan kualitas yang baik dan memberikan peluang yang baik untuk perkembangan peternakan sapi perah. Pengujian mutu susu biasanya dilakukan terhadap sifat-sifat fisik, kimiawi, dan biologi. Yang pertama, ada pengujian mutu secara fisik. Yang pertama, uji kebersihan, meliputi warna, bau, rasa, dan ada tidaknya kotoran dalam susu dengan menggunakan kertas saring. Yang kedua, ada uji berat jenis atau BJ. Yang ketiga, ada kerapatan. Kerapatan susu berangsur-angsur meningkat dari saat pemerahan dan mencapai maksimum pada 12 jam sesudah pemerasan. Nah, yang keempat, ada bau. Bau susu akan lebih nyata jika susu dibiarkan beberapa jam terutama pada suhu kamar. Yang kelima, ada rasa. Susu memiliki sedikit rasa manis yang berasal dari laktosa, sedangkan rasa asin yang muncul dikarenakan pengaruh beberapa mineral. Yang keenam, ada warna. Warna air susu dapat berubah dari satu warna ke warna lainnya, tergantung dari jenis ternak, jenis pakan, jumlah lemak, bahan padat, dan bahan pembentuk warna. Yang ketujuh, ada viskositas. Seperti BJ, maka viskositas air susu lebih tinggi daripada air. Yang kedelapan, ada uji masak. Uji ini digunakan untuk menentukan adanya penyimpangan dalam susu. Pelaksanaannya dengan cara memasak susu dalam tabung reaksi.
Yang kesembilan, ada uji alkohol. Dilakukan dengan cara mereaksikan susu dan alkohol 70% pada tabung reaksi dengan perbandingan yang sama. Yang kedua, ada pengujian mutu secara kimiawi. Umumnya dilakukan di laboratorium dengan proses yang lebih rumit dibanding secara fisik. Yang pertama, ada uji kadar lemak. Yang kedua, ada uji kadar protein. Dan yang terakhir ada derajat pH. Dan yang terakhir ada pengujian mutu secara biologis. Yang pertama ada uji reduktase, yang kedua ada uji katalose, yang ketiga ada uji Britt. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang susu bubuk. Susu bubuk seperti yang tadi saya sudah ungkapkan adalah susu segar yang diuapkan semua kandungan airnya. Prinsip pembuatan susu bubuk adalah menguapkan semua kandungan air yang terdapat dalam susu dengan cara pemanasan atau pengeringan. Tahap-tahap pembuatan susu bubuk adalah perlakuan pendahuluan, pemanasan, pengeringan, dan pengepakan. Pada perlakuan pendahuluan yang harus dilakukan adalah penyaringan, separasi, dan standarisasi. Penyaringan bertujuan untuk memisahkan benda-benda asing misalnya debu, pasir, bulu, dan lain-lain yang terdapat pada susu. Separasi sendiri bertujuan memisahkan krim dan susu skim, terutama dikerjakan apabila ingin membuat susu bubuk krim atau susu bubuk skim. Selanjutnya, ada macam-macam susu bubuk. Yang pertama ada susu bubuk utuh atau whole cream, yaitu susu bubuk yang dibuat dari susu segar yang tidak mengalami separasi. Yang kedua, ada susu bubuk skim, yaitu susu bubuk yang dibuat dari susu skim sehingga kandungan proteinnya lebih tinggi. Yang ketiga, ada susu krim atau bubuk susu mentega yang terbuat dari susu krim yang banyak mengandung lemak. Yang keempat, ada bubuk whey, bubuk susu coklat, susu bubuk instan, dan lainnya. Nah, yang terakhir, bagaimana sih cara penyimpanan susu bubuk? Umumnya, susu bubuk utuh mempunyai ketahanan sekitar 4-10 bulan. Susu bubuk skim sekitar 6-14 bulan pada suhu penyimpanan 20 derajat Celcius. Bakteri tidak berkembang baik dalam susu bubuk, bahkan cenderung berkurang jumlahnya. Kerusakan susu bubuk yang dikemas dengan baik terutama berkaitan dengan sifat kimianya yaitu oksigen, sisa-sisa atau cemaran logam, suhu penyimpanan, dan kadar air yang menyebabkan ketengikan atau perubahan bau, berkurangnya daya larut, dan berkurangnya nilai gizi. Sekian penjelasan dari saya tentang bahan pangan susu dan olahannya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa!